Namaku Atta. Aku tinggal di sebuah pulau yang kecil dekat sama Singapura, dekat sama Malaysia. Dan di sini kamu bisa menemukan pantai dekat di mana aja. Aku mulai hidup minimalis di kota yang sangat konsumtif ini. Itu adalah sebuah proses buat aku. Aku masih ingat ya, di turning point aku ketika mendengar Bapak Gembalaku berkata, "Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada." Sepulangnya aku melihat bajuku di lemari, ternyata ada sekitar 300 pieces. Dan seketika itu juga ada yang berkata di benakku, "Ini loh hasil kerjamu tak selama 10 tahun. Lalu aku keluar dari kamarku dan melihat gudang. Dan di gudang ternyata ada begitu banyak barang yang bertumpuk. Dan barang-barang yang bertumpuk itu seakan-akan mengingatkanku dan membuat aku flashback kembali ketika aku tamat kuliah, terus aku bekerja dan aku fokus untuk menghasilkan uang. Ketika aku merasa bahwa perusahaanku yang tidak cukup memberikan penghasilan yang memenuhi kebutuhan aku lalu mencari company yang bisa menawarkan lebih dan terus mencari company yang bisa menawarkan penghasilan yang lebih tinggi lagi. Selama aku bekerja, aku selalu fokus untuk memperoleh pendapatan yang lebih besar lagi dan lebih besar lagi. Aku pindah dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain, di mana aku terus mencari perusahaan yang menawarkan pendapatan yang lebih tinggi dan yang lebih besar. Hingga di satu titik, aku berpikir, berapapun penghasilan yang aku dapatkan, ternyata gak bisa membuat aku merasa cukup. Hingga aku membaca sebuah buku tentang Simple Secret to a Happy Life by Lucy Swindle. Mungkin apa yang aku cari selama ini bukan yang aku idam-idamkan. Mungkin bukan tentang kesuksesan, mungkin bukan tentang prestasi, mungkin bukan tentang jabatan dan harta. Tapi mungkin tentang a simple secret to a happy life. I want this love to last always. Can I think, can only feel. Di channel ini, di YouTube A Girl I'm Minimalist. Kenapa aku buat namanya A Girl I'm Minimalist? Karena memang konten ini bukan untuk mengekspos siapa diri aku, tapi sebenarnya lebih mau berbagi informasi, mau mengedukasi juga apa yang sudah aku alami dan sudah aku jalanin selama 5-6 tahun terakhir ini. That's why lah yang aku expose itu adalah minimalisnya ya. Jadi konten ini bukan tentang Atta, bukan tentang kehidupan pribadi Atta, bukan tentang pekerjaan Atta. But konten ini aku berharap bisa membantu kalian ya, lebih mengedukasi, lebih aware, dan sesuai dengan nama channel ini, A Girl I'm Minimalist, di mana aku sharing mengenai hidup minimalis. I think it's really common ya, kalau kalian berpikiran kalau hidup minimalis itu adalah hidup yang hippie, hidup yang miskin, hidup yang sengsara, hidup di mana kita nggak bisa menikmati apa-apa. Ya kalau hidup nggak bisa menikmati apa-apa ya pasti boring ya, boring banget. Kak, hidup itu harus diisi dengan ambisi, hidup itu harus diisi dengan impian ya, punya impian rumah besar, punya impian mobil mewah, punya impian pekerjaan yang punya penghasilan dan posisi yang tinggi, punya impian keluarga yang penuh dengan harta melimpah. Aku sendiri melihat minimalis itu sebagai cara untuk aku bisa tetap bertumbuh, belajar tetap bertumbuh untuk menjadi versi terbaiknya aku. And then dengan turning point aku ketika
5 tahun yang lalu aku ngeliat lemari pakaian berisi 300 pieces lebih pakaian. Terus tiba-tiba aku bisa gitu mengurangi langsung baju semuanya gitu. Jadi sekarang aku mungkin punya sekitar 30-an. Ya enggak lah ya, aku juga butuh waktu. Aku butuh waktu 8 bulan waktu itu, pelan-pelan untuk mengurangi pakaiannya, pelan-pelan untuk belajar melepas, pelan-pelan untuk belajar merelakan barang-barang yang sebenarnya aku tidak terlalu butuh. Dan pastinya aku belajar untuk gak terikat. Aku sih gak janji ya kalau hidup minimalis itu mudah. Karena tiap hari kamu akan dihadapkan dengan dan diingatkan dengan hal yang sama. Dengan pakai yang sudah ada, batasi apa yang kamu punya, kurangi apa yang kamu beli, fokus pada tujuanmu dan belajar untuk mencukupkan dirimu. Dan aku garanti sih kalau hidup minimalis itu adalah hidup yang paling membosankan. Aku bersyukur ya aku tinggal di sebuah kota kecil, Kota Batam, di atas pulau yang kecil, di mana aku mulai pindah kemari itu tahun 2011. And then aku pindah ke Pontianak selama 2 tahun. Tahun 2015 aku balik lagi kemari. Setelah itu aku pindah lagi ke Medan selama 1,5 tahun. Dan di bulan Juni kemarin, tahun ini ya, aku balik lagi kemari. Semuanya ya karena pekerjaan, karena karir. Gak ada yang salah sih kalau kita mau mengejar karir yang bagus selama kita masih muda, selama kita masih mampu ya. Kejar kebahagiaanmu selama masih muda, coba semuanya, ekspor semuanya selama kamu masih muda. Ya walaupun aku masih muda, yes, aku masih muda, betul, aku masih muda. Ada yang bekerja karena passionnya, and how lucky they are. Karena kalau menurut aku, orang-orang yang bekerja yang sesuai dengan passionnya dan sukses di sana adalah orang-orang yang paling beruntung di dunia. Tapi ada juga kok yang bekerja hanya untuk mendapatkan gaji setiap tanggal 25 atau untuk bisa membayar cicilan setiap tanggal 1. Dan aku gak bilang ya ada yang salah dengan itu sih normal-normal aja. Karena kalau misalnya kamu bisa dipercayakan sebuah pekerjaan dan itu artinya kamu bisa hidup mandiri tanpa menyusahkan orang lain, apalagi kalau kamu bekerja, bisa membantu orang lain, bisa membantu keluarga, itu adalah sebuah anugerah. Namun, ini aku mau sharing ya. Kalau dalam perjalanan karir aku, ya, ketemu sama teman, ketemu sama orang banyak, apalagi media sosial ya, yang banyak nge-trigger aku untuk terus-menerus brainwash aku, untuk tiap tahun mengupgrade gaya hidup aku, supaya aku kelihatan eksis, supaya aku diakui sama teman-teman aku, supaya aku dikatakan sukses. Nah, apa yang aku lakukan? Ya, aku jadi orang yang konsumtif. Aku jadi sering beli sana, beli situ. Aku sering liburan ke sana, liburan ke situ. Aku sering beli tas ini, beli pakaian itu. Dan aku berpikir kalau aku udah beli itu semua, aku jadi puas. Ya kita gak bisa pungkiri ya bahwa narasi yang terbentuk di masyarakat itu mengatakan kalau kesuksesan itu ada sesuatu yang harus kita kejar. Padahal kebenarannya ya gak seperti itu. Apalagi paparan sosial ya yang sering kali posting kalau kita scroll, orang sukses liburan mewah kemana, orang yang kaya beli mobil terbaru, orang yang punya penghasilan yang tinggi itu membeli iPhone yang baru. Influencer sini posting beli tas Louis Vuitton seharga 250 juta. Konten kreator yang ini posting beli mobil Eropa yang terbaru yang harganya mungkin selangit. Dan itu ya kita anggap keren. Hidup yang membosankan seperti ini ya, hidup yang hemat, hidup sederhana, hidup simple, hidup minimalis, hidup frugal. Bukan berarti aku gak punya impian ya guys, aku juga masih punya impian. Aku masih bermimpi punya rumah yang kecil di sebuah desa dengan pekarangan yang luas, and then aku boleh bercocok tanam di sana ya. Kalau mau makan bayam tinggal petik di belakang.
terus bisa beternak di sana, bisa pelihara dogi mungkin 10 ekor ya, dan dogi itu bisa bebas berlarian kemana aja. Ya, aku masih punya mimpi itu. Namun sekarang ya, aku itu kalau ngelihat media sosial, aku itu pasti lebih suka ngelihat postingan apa yang dimakan orang untuk sarapannya di pagi hari daripada ngelihat konten makanan mewah di restoran bintang Michelin. Aku lebih suka melihat postingan bagaimana orang punya room tour rumah yang kecil daripada konten liburan mewah di Maldives. Aku lebih suka memperhatikan konten-konten yang bersifat edukasi, yang dalam, yang deep, daripada postingan viral yang gak berkualitas sama sekali. Yap, minimalis itu mengubah hidupku, dan aku rasa itu membuat hidupku lebih menarik ya. Mungkin kamu masih di titik hidup yang konsumtif, yang ya anak muda zaman now bilang yang hidup yang praktis, hidup yang instan. Dan gak ada yang salah dengan itu juga sih. Namanya kita mengalami update generasi ya, apalagi ditambah dengan teknologi yang ada. Gak ada yang salah dengan itu, tapi gak ada yang salah juga dengan kalau kamu punya hidup yang lebih simple, punya hidup yang lebih sederhana, dan keluar dari hidup yang konsumerisme. Faktanya kalau menurut aku ya, hidup minimalis ini banyak sekali manfaatnya. Aku lebih bisa menggunakan dan memakai apa yang sudah ada lebih maksimal. Aku lebih membatasi apa yang aku punya. Aku lebih mengurangi apa yang aku beli. Fokus pada tujuan hidup aku, fokus pada financial freedom aku ketika nanti aku sudah retire, dan juga aku belajar untuk mencukupkan diriku. Intinya aku lebih fokus pada apa yang Tuhan sudah titipkan dalam hidupku, dan fokus pada apa yang sudah aku punya, daripada aku terus mencari apa yang membuat aku kosong. So, saran aku yang udah hidup minimalis hampir 6 tahun ini, please jangan buat standar masyarakat mendorong kamu untuk terus mencari, untuk terus mengeksplor apa yang bisa kamu nikmati hanya untuk memenuhi kepuasan hidupmu, hanya untuk bisa memuaskan hasratmu. Belajar hidup sederhana, belajar hidup simple, dan belajar untuk cukupkan dengan apa yang ada pada dirimu. Aku gak bilang ya kalau hidup minimalis itu hidup yang sederhana, hidup yang simple, hidup frugal itu adalah sesuatu yang luar biasa, yang extraordinary. Tapi di video ini aku hanya cuma menyampaikan satu message, kalau mungkin ada sesuatu yang selama ini kamu cari di dalam kesederhanaan hidup.